speaker yang ada depan ini namanya speaker PRX 715. Dia adalah speaker aktif 1500 watt, 15 inch. Generasi terbarunya dari JBL PRX, dia ada sebelumnya 615 dan 515. Apa sih bedanya? Kenapa generasi terus? Banyak. Dari 515, powernya gede, berat. Dibikin ke 615. 615 sedikit rada panas kata orang-orang. Akhirnya dibikin 715, ada kipasnya, ada ventilasinya. Makanya jadi sekarang ini lumayan lama jedanya untuk ke generasi ke speaker ini paling lama, yang paling tahan. Karena dari 515 ke 615 itu cepat. Ya ini yang paling lama nih, 615 ke 715 belum ada lagi gantinya untuk versi aktif di kelas dia. Nah ini masih speaker ini buatan Meksiko, masih buat Meksiko. Karena kadang-kadang orang bilang, Mas Cina ya? Wah enggak juga. Ini masih buatan Meksiko, bodinya kayu. Kelebihannya dari speaker ini kalau untuk ngomongin body, apalagi kalau ada gereja atau rental yang bongkar pasang, suka bongkar pasang, cocok karena si JBL ini bikin cat sendiri, namanya Duraflex. Jadi kalau kena gesekan sesama bodinya dia, yang hancur malah body orang, bukan body dia. Karena dia pakai cat, kalau orang sini ngomongnya Indonesia cat pasir ya. Cat pasir, jadi rada keras, Duraflex. Ada beberapa merek speaker yang menggunakan catnya dia. Saya cuma ngomong aja nih, karena waktu itu pas saya datang, teman saya engineer Hillsong, namanya James, dia ngomong ada 2 produk lain yang menggunakan cat kita karena dipakai kalau misalnya kena air, dia nggak akan masuk ke dalam kayunya. Karena kalau kayu itu kan kalau kena air lembab, ya kan. Apalagi kalau misalnya orang rental, hujan-hujan, speakernya banyak. Wah udah tuh masalah tuh, kalau mau tutupin satu-satu, bingung kan. Nah ini speaker ini namanya 715M. Sebenarnya M-nya itu bukan dibilangnya adalah, oh ini speaker monitor ya mas, bukan. Sekali lagi saya bilang bukan karena ada yang nanya, ini adalah M itu multifunction. Jadi speaker ini sebenarnya tuh bisa buat monitor, bisa buat main PA kayak sekarang, bisa di, ini namanya ground stack, bisa di ground stack, bisa pakai stand pull tiang, atau digantung kayak gini, itu bisa. Ini kalau digantung kayak gini, taruh di mana mas? Jadi dia udah ada built-in tempat gantungannya. Jadi kalau misalnya gerejanya fix, bisa dibikin kayak gini, speaker seperti ini, tanpa harus ngelubangin si speakernya karena dia udah ada built-in apa namanya, eye bolt untuk gantung si speakernya. Nah jadi speaker ini sebenarnya kalau buat yang bongkar pasang, yang tadi saya bilang kayak gereja kita bongkar pasang karena kita nyewa di mall atau di hotel segala macam. Saya bilang ini cocok kenapa? Ini speaker ringan. Untuk di kelasnya, untuk ukuran 15 in, ini beratnya hanya 21 kilo. Saya punya speaker di gereja 15 in juga, beratnya 46 kilo. Dan itu pasif, bukan aktif. Ini udah built-in power, udah 15 in, wattnya 1500, berarti cuma 21 kilo. Jadi kalau untuk orang-orang yang doyan bongkar pasang, ini bagus untuk buat dipakai di mobile system lah kalau kita ngomongin, jadi bongkar pasang. Jadi keluarganya dia ini ada banyak. Ada speaker PRX 710, itu yang 10 inch. Kalau nggak suka yang 15 gede-gede kayak gini, ada yang lebih kecil. Ada yang di atasnya 712. Yang ini 715, ada yang lebih gede di atas dia, double 15 inch. Atau suka yang lebih detail, 735, dia ada mid frekuensinya, mid speakernya. Jadi yang namanya 1500 watt itu bukan konsumsi si speakernya sebenarnya. Dia output keluarnya 1500, konsumsinya biasanya tuh nggak ada setengahnya dari watt yang ditulis. Biasanya sekitar kayak speaker ini 1500 watt, konsumsi wattnya tuh hanya 500 sekian. 500. Oh nggak ada di sini. 560-an wattnya. Jadi kalau misalnya kita pakai gedung yang kecil atau studio yang kecil, pakai speaker kayak gini nggak jeglek atau rusak gitu. Gitu. Ini untuk speaker mainnya yang lagi dipakai sekarang, dia ada 2 input. Kalau misalnya buat pergi kemana-mana, ada acara gathering kecil-kecilan,
mau pakai alat mic cuma 2 biji masih bisa, harus nggak usah menggunakan mixer karena dia udah ada inputnya 2 biji. Subwoofer cukup untuk kalau di kalangan, untuk di ruang-ruangan segini pakai sepasang itu cukup. Buat band di cafe atau di rental juga, buat nikahan cukup. Kalau misalnya apa namanya bilang, Mas saya pakai speaker subwoofer cuman kadang-kadang bassnya ngegulung gitu. Itu tadi kayak dibilang Pak Gebi, tinggal gimana cara kita ngaturnya sistem tersebut. Karena kadang-kadang kalau kita mau mulai ibadah di gereja atau mau mulai acara, datang pasang udah kecapean mau nyeting juga malas, udah tunggu sekali ibadah aja lah ngikutin gitu kan. Nah kadang-kadang itu pemikiran yang rada kurang benar lah ya, nggak dibilang salah, kurang benar aja gitu. Ini sama, bodinya sama, menggunakan Duraflex juga, inputnya ada 2 juga, cuman bedanya dia rada beratnya sekitar 36 kilo karena dia bodinya lebih besar. Kalau untuk subwoofer aktif sih, menurut saya sih ini lumayan enteng daripada yang lain. Wah, apalagi kalau pasif, waduh. Karena ini kenapa dia bisa ringan? Pertama, speakernya JBL untuk seri PRX ini, hampir semua JBL itu sudah tidak menggunakan magnet. Karena dia sistemnya udah neodymium. Jadi sistemnya dari power switching itu, dia udah nganterin speaker ke speaker, cuman ambil coilnya aja. Jadi untuk ngomongin masalah daya, makanya kalau bisa zaman dulu speaker 1500 watt, bener-bener 1500 watt kan dayanya. Makanya ini bisa lebih kecil karena dia menggunakan powernya sudah switching. Jadi udah gak ada trafo-trafoan lagi. Terus si speakernya juga udah gak ada magnet, makanya dia bisa enteng.